Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas TWS yang harganya affordable banget, 100.000 aja, tapi suaranya udah enak, build quality-nya bagus, baterainya tahan lama, dan yang paling gila menurut saya, dia bisa connect ke apps. 100.000 loh ini ya. Jadi perkenalkan, ini adalah Soundcore by Anker A20 Buds dan juga Soundcore by Anker R50 Stick. Wah, 100.000 aja. Sebenarnya saya udah sering banget ya ngebahas TWS dari Soundcore by Anker karena seseneng itu. Kenapa saya seneng? Karena dari TWS yang paling murah sampai TWS yang paling mahalnya, mereka selalu memberikan price to value yang bagus. Sama kayak dua seri terbarunya ini, karena dia improve jauh dari seri-seri sebelumnya. Dan spoiler aja, dengan harga 100 ribuannya ini, kalian gak bakal kecewa. Improve pertamanya jelas dari sisi desain. Sebenarnya ini adalah improve yang kecil tapi berguna banget. Kalau kita lihat kedua seri ini mereka punya kayak gantungan di samping case-nya atau strap. Dan selama ini ketika saya nge-review TWS-nya Soundcore jarang atau bahkan nggak ada ya untuk strapnya. Dengan strap kayak gini kita bisa pakai dia dengan gantungan kunci jadi nggak gampang hilang. Kalau buat desain case-nya untuk yang R15i dia lebih besar karena earbuds-nya tipe yang bertangkai. Sesuai dengan namanya yaitu stick. Sedangkan yang Soundcore A20i itu yang buds, jadi dia nggak ada tangkainya. Buat magnet penutup casingnya keduanya udah cukup bagus karena magnetnya udah cukup solid dan juga magnet untuk earbudnya ini walaupun kita goyang-goyangkan dia nggak jatuh. Untuk sekelas harga 100.000 sih ini udah oke. Kebetulan untuk yang kita pegang ini yang R15i Sticks itu warna putih, yang A20i Buds itu warna hitam. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka dengan warna yang mungkin terlalu aman, terlalu netral, kalian pengen warna lain, Soundcore juga punya banyak pilihan warna. Jadi untuk si A20i Buds dan juga R15i Stick ini punya 3 varian warna. Ada white, black, dan juga purple. Sekarang kita bahas ke experience-nya atau pengalaman saya ketika pakai si dua TWS ini. Keduanya ini sama-sama fit dan sama-sama pas di telinga saya, dan kalaupun semisalnya nggak pas di paket pembeliannya, kita juga dikasih ear tips tambahan. Kalau kalian tanya ANC atau Active Noise Cancelling di kedua TWS ini ya jelas gak ada ya, karena harus diingat kalau harganya ini 100 ribuan. Tapi karena keduanya ini ada ear tips, jadi kalau misalkan kita pasang ya ada ANC, tapi ANC yang natural karena ANC dari ear tipsnya. Kalau saya pribadi sih suka TWS yang ada ear tipsnya kayak gini karena ya kayak bisa langsung kedap suaranya dan suaranya itu gak gampang keluar karena ear tipsnya itu bisa menutup lubang telinga dengan baik. Ibaratnya kalau misalkan kamar kalian nyetel lagu di kamar terus pintunya kalian buka, suaranya kan ya kayak kurang padat gitu ya. Sedangkan kalau kamarnya kalian tutup, nah ada ear tipsnya, ibaratnya pintu itu adalah ear tips, jadi suaranya itu gak keluar dan suaranya jadi lebih padat. Dan ngomongin soal suara, keduanya ini suaranya menurut saya agak-agak mirip walaupun desainnya beda ya. Jadi yang namanya Buds itu desainnya kayak bulat seperti ini, sedangkan yang R15i Stick karena namanya stick jadi ada tangkainya. Untuk touch control kayak play and pause dan juga next forward song itu nggak ada masalah sama sekali, dia cukup responsif di kelas harganya. Dan dari kedua TWS ini pun lancar. Tadi saya bilang kalau kedua TWS ini ngasilin suara yang mirip, bassnya sama-sama ke deliver dengan baik, treble-nya pun terdengar jelas. Cuman kalau kita mainin volume mentok di 100%, treble-nya ini agak kedenger pecah. Bukan semua frekuensinya ya, tapi treble-nya ini kayak suara cetak-cetak gitu, kayak agak pecah. Jadi saran saya volumenya bisa main di 50-80% aja. Itu aja udah powerful dan udah nyaman. Dan seperti yang saya bilang di intro tadi, gilanya dengan harga 100 ribuan dia bisa connect ke aplikasi Soundcore. Jarang loh ya TWS yang under 200 ribu itu bisa connect ke aplikasi. Nah di aplikasinya ini kita bisa atur on off fitur yang namanya bass up. Fitur ini kalau dinyalain dia bakal ngeboost frekuensi lu nya, jadi bassnya ini lebih kerasa, lebih imersif. Wah kalian perlu cobain sih ya bassnya, kalau misalkan di bass up itu kayak langsung nendang gitu. Dentumannya itu kayak berlayer gitu, jadi kalau beng, ada layernya beng gitu. Dan kalau kita ngomongin aplikasi TWS-nya Soundcore by Anker yang 100 ribuan yang saya review dulu itu belum bisa connect ke aplikasinya. Tapi sekarang udah bisa. Jadi ini adalah improve dari Soundcore yang saya sangat apresiasi karena dia nggak rasis ya. Nggak cuma TWS mahalnya aja yang bisa connect aplikasi, tapi TWS affordable-nya juga bisa connect aplikasi.
Dan untuk Soundcore A20i Buds itu terdapat dua equalizer mode, yaitu Signature dan juga Bass Up teknologi. Sementara untuk yang R15i Stick itu punya mode Bass Up teknologi. Di aplikasinya ini kita juga disediain 22 profile equalizer yang bisa kita pilih. Ya walaupun memang kita nggak bisa custom equalizer sih, tapi ini TWS 100.000 ya. Bayangin, di mana ada TWS lain yang 100.000 yang bisa connect apps, yang bisa custom atau pilih profile 22 equalizer. Kalau kita ngomongin custom memang dia belum bisa, tapi untuk TWS kelas 100.000 ini fiturnya udah terlalu overkill. Dan yang perlu diingat, aplikasinya ini harus diupdate dulu ke versi 3.2.0 dan seterusnya agar bisa connect ya. Sekarang kita bahas mikrofonnya. Kedua TWS Soundcore by Anker ini diklaim memiliki fitur yang namanya 2Mic AI Algorithm. Jadi mikrofonnya ada dua. Dan kira-kira kualitas mikrofonnya kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gimana. Tadi saya sempat preview sih sebenarnya ya. Nanti saya kasih pendapat untuk yang R15i dan juga A20i Buds. Tapi kira-kira kualitas mikrofonnya kayak gini. Dan sekarang kita ganti ke yang Buds ya. Ini yang stick. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari yang A20i Buds. Tadi sempat saya dengerin ya, dan menurut saya perbandingannya, kalau saya sih lebih suka yang R15i Stick ini, karena dia suaranya lebih powerful dan lebih jernih. Mungkin karena desainnya ya, karena yang R15i Stick ini kan dia pakai tangkai kayak gini, jadi mikrofonnya ada di sini, dia lebih dekat dengan mulut ketika dipasang. Sementara diputar dan dia agak ke atas seperti ini, jadi suaranya sih oke sebenarnya, tapi dan nggak sepowerful yang R15i Stick. Jadi keduanya ini walaupun suaranya mirip tapi mikrofonnya beda, desainnya beda. Tapi kalau kita ngomongin fitur, dia hampir-hampir mirip. Kayak fitur IP levelnya juga. Keduanya ini sama-sama memiliki IPX5 yang artinya udah tahan dari semprotan air. Jadi kalau misalkan kalian jogging atau olahraga ekstrim terus kalian berkeringat, keringatnya itu sampai ke telinga, itu bahkan aman-aman aja. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan, harganya 100 ribuan. Fiturnya tapi kayak kebanyakan gitu. Belum lagi Bluetooth-nya. Bluetooth-nya ini udah yang paling baru ya. Keduanya udah pakai Bluetooth versi 5.3. Yang agak beda itu dari baterainya, karena charging case-nya memang lebih gede yang R15i ya. Jadi untuk yang A20i Buds itu daya tahan baterainya bisa 9 jam playback, dan kalau sama charging case-nya bisa sampai 28 jam. Sedangkan yang R15i Stick itu lebih lama sedikit dengan 10 jam untuk playtime dan 30 jam kalau sama charging case-nya. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing lah. Untuk yang R15i Stick ini karena dia baterainya lebih gede, jadi case-nya lebih terlihat gemuk dan kerasa gemuk juga. Sedangkan yang A20i karena dia agak slim, makanya playtime dan juga baterainya dengan charging case nggak terlalu lama. Tapi untuk ukuran TWS harga 100 ribuan dengan playtime 9 dan 10 jam itu udah awet banget. Karena biasanya TWS lain 100 ribu itu paling mentok-mentok playtime 6 jam. Terus untuk waktu pengecasannya kalau kalian cas selama 10 menit dia bisa digunakan untuk sekitar 2 jam. Oke lah, jadi paling segitu aja video review dari Soundcore by Anker A20i Buds dan juga R15i Stick kali ini. Buat kalian yang tertarik untuk beli yang A20i Buds ini bakalan di launching di Tokopedia tanggal 3 April nanti. Kalau si Soundcore R15i ini bakalan di launching 6 April di Shopee. Wah, jadi kolaps ya Tokopedia sama Shopee nih si Anker. Dan dari tadi kan saya bilang harganya 100 ribuan. 100 ribuannya berapa? Sebenarnya saya juga belum tahu ya 100 ribuannya berapa, tapi gak bakalan 199 sih. Nanti kalian lihat aja link di deskripsi, dan di link deskripsi tersebut bakalan ada promo juga dari Anker kalau kalian pakai kode voucher ini. Jadi lumayan kan buat tambah-tambahan. Dan untuk harga 100 ribuannya tadi, si Anker ini juga punya garansi 18 bulan. Bayangin 100 ribu loh ya. Kesimpulannya buat kedua produk ini menurut saya udah oke kalau kita ngomongin price to value ya. Price-nya rendah tapi value yang dikasih udah gila banget. Kita dikasih denger suara yang enak, bass-nya bisa di-deliver dengan baik, treble-nya pun jelas terdengar. Dan kalau misal kita nggak cocok dengan settingan default suaranya, kedua TWS ini udah support app Soundcore yang di situ kita bisa atur 22 profile equalizer dan fitur bass up yang bikin bass-nya kedenger lebih imersif lagi. Kalau untuk kekurangannya menurut saya ada di mic-nya A20i ya, karena pas saya coba terdengar agak lebih kecil dan gak sejernih R15i. Tapi kalau buat noise cancelling dari mic-nya emang masih bocor sedikit. Tapi kalau kita lihat dari harganya ya it's okay lah. Jadi mikrofon bukan jualan utama dari Soundcore by Anker ini, tapi kalau kita lihat dari harganya sekali lagi dengan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, IPX5, suaranya enak, ada custom equalizer. Ini adalah TWS 100 ribuan yang bisa paling saya rekomendasikan ke kalian. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye.